Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan setiap hari Jumat hari ini. Jadi beberapa kali kita bertemu untuk membahas tentang etika penulisan ya. Etika tentang kode etik dan beberapa hal yang ada di teman-teman semuanya yang sudah saya berikan. Ya. Baik, untuk yang hari ini, dalam pertemuan hari ini kita membahas tentang etika penulisan. Oke, di sini kita pada hal yang tentang etika penulisan itu ada beberapa hal yang mungkin teman-teman itu tahu tentang plagiasi ataupun tentang etika penulisan. Jadi paling nggak itu teman-teman mengetahui atau paling dalam pengetahuan tentang etika penulisan. Salah satu contoh itu adalah menghadapi dugaan bahwa sebagian dari tesisnya merupakan plagiat. Diduga telah mencantumkan kutipan hasil penelitian setelah diklaim melalui sumber asli, padahal penulis ini mendapat kutipan tersebut dari literatur lain yang mengutip Freud, artinya mengutip Freud dari sumber sekunder. Jadi beberapa hal ataupun plagiasi itu ada beberapa yang kemarin itu sempat saya bilang, jadi kalau teman-teman itu mengerjakan tugas, mengerjakan makalah, ataupun mengerjakan intisari itu semuanya harus ada literatur yang jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan etika. Jadi beberapa contoh yang saya cantumkan di sini ada Presiden Hongaria, kemudian itu di tahun 2012 ya. Jadi di tahun-tahun ya nggak hanya cuman yang di tahun 2020 ke atas, itu juga di tahun 2020 ke bawah. Jadi di tahun-tahun sebelum itu pun itu sudah ada untuk tidak boleh mencantumkan yang tidak sesuai ataupun mengutip tulisannya itu adalah tulisan siapa gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengertian etika? Yang di sini adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan. Nah, di sini juga teman-teman itu menjamin akurasi tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual si peneliti. Jadi melindungi hak kekayaan jadi dari teman-teman yang teliti, terus kemudian teman-teman yang membuat makalah tersebut karena memang hasil karyanya sendiri tanpa mengutip hal yang lain, kecuali kalau seandainya mengutip hal yang lain, otomatis ya teman-teman itu harus untuk bisa menyodorkan tentang apa yang ada. Jadi melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan, kemudian menjaga reputasi ilmuwan, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Jadi untuk dimensi tujuannya itu adalah upaya peneliti untuk berkontribusi meningkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan publikasi dari hasil penelitiannya. Jadi dimensi sarana, kemudian dimensi mesin. Nah, dari etika penulisan pada semua jenis hasil karya itu tersebut, itu ada dua. Jadi karya ilmiahnya itu dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan. Nah, yang seperti dipublikasikan itu yang sudah pernah saya beri tugas-tugas. Jadi mengutip satu jurnal yang kemudian diringkas. Nah, itu disebut dengan karya ilmiah. Jurnalnya punyanya si A, punyanya si B, kemudian buku ataupun prosedur punya si A atau punya si B. Nah, itu semuanya bisa untuk dikaji ulang kembali. Tapi kan harus sesuai dengan yang dimau. Jadi yang karya ilmiah yang belum dipublikasikan itu halnya adalah skripsi, tesis, disertasi,
laporan penelitian. Nah, itu semuanya yang belum dipublikasikan. Itu boleh dipublikasikan dengan berupa jurnal, yang dimana adalah mengutip dari skripsi yang sudah ada. Gitu. Berbagai jenis pelanggaran etika publikasi. Di sini yang pertama adalah plagiarism dan self-plagiarism. Kemudian publikasi dan fabrikasi data, kemudian memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asalnya, terus kemudian penggunaan data secara berulang pada 2 artikel, serta pelanggaran hak penulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Publikasi ganda dan juga konflik kepentingan. Nah, di sini itu juga terkait dengan tata krama dari etika penulisan, kemudian serta pranata penulis, serta juga tulisan mengikuti tata tertib dan aturan baku, serta mengikuti tata aturan dan penulisan yang lainnya. Jadi untuk etika dalam penulisan itu mengapa menulis memerlukan etika? Karena tulisan merupakan media untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain. Kesalahpahaman mengakibatkan pesan yang hendak disampaikan melalui tulisan yang tidak mengena. Nah, dari etika penulisan tersebut, kesalahpahaman sering terjadi akibat penempatan nada baca yang tidak sesuai, kemudian pilihan kosakata yang tidak pas, serta kalimat yang tidak efektif dan tidak koheren, jadi mudah untuk dicerna. Jadi etika penulisan itu memperhatikan penggunaan titik, koma, dan tanda-tanda baca lainnya. Rangkaian kalimat yang baik dan teratur, enak dibaca, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi teknik-teknik penulisan itu teman-teman harus mengetahui juga. Jadi untuk kata-kata pembuka, penutup sesuai proporsi, serta mengikuti aturan main penulisan, serta bagian isi dan pembagian yang lainnya. Jadi untuk kriteria penulisan tersebut itu berdasarkan kondisi faktual, kemudian up to date, rasional, dan resep untuk efektif dan efisien sesuai dengan daya tarik manusia yang tertinggi. Gitu. Jadi teman-teman semuanya itu adalah aspek yang sesuai dengan etika penulisan, harus menghindari kekeliruan yang lazim dalam penulisan. Salah satu contoh adalah judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Kenapa saya selalu detail di sini? Karena itu adalah aspek yang sangat riskan untuk tidak typo dalam penulisan, kemudian etika dalam penulisan. Jadi teman-teman harus mengetahui secara detail tentang ini, gitu ya. Nah, ini adalah tentang sub pokok pembahasan untuk etika penulisan. Terima kasih untuk bab hari ini. Jadi sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.